في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alazim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dengan sehat kita mudah-mudahan dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, yang ke-60. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilata wal wasimata wal mustawsimata wan namisah wal mutanammisah wa mutafallihat lil husnil mutaghayyirati khalqillah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambung rambutnya, wanita yang mentato dan minta ditato, wanita yang mencabut alis dan wanita yang minta dicabut alis, dan wanita yang merenggangkan giginya dan wanita yang minta direnggangkan giginya untuk kecantikan, yang semuanya merupakan perbuatan merubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ini kalau cerita wanita ni, kita punya isteri kita itu wanita. Kalau istrinya laki-laki itu tak betul. Tapi isteri wanita ni perlu dibetulkan juga. Kalau modelnya kayak begini kan tak betul juga namanya. Payah ni, repot ni. Yang pakai nyambung-nyambung rambut masih ada sampai sekarang tu. Kata orang kami, orang Melayu, pakai sanggul. Sanggul ni biar cantik katanya. Saya pun heran juga kadang-kadang kalau bilang supaya cantik, biar cantik ni mau ditengok siapa ya? Kalau ditengok suaminya udah cantik dah. Tapi kalau manggil sanggul tu supaya cantik, biasanya pakai sanggul tu kan pergi undangan tu. Nah itu kan kalau alasannya cantik itu mau ditengok siapa? Tentu kan mau ditengok orang banyak kan. Dah salah niat itu kan. Meskipun niatnya betul, tak betul juga jadinya kan. Ni sini tak ada yang pakai kan. Bapak-bapak tahu enggak? Nanti tak tahu pula istrinya pakai sanggul. Kemudian yang minta disanggul tukang dandannya berarti itu. Kemudian mentato. Tato banyak sekarang. Kalau orang kami bilang itu daki dia tak bersih. Daki itu kan dipakai sabun tak bersih ni. Banyak itu. Tapi sini tak ada Jadi biasanya preman-preman tu. Dulu preman, tobat, itu lain lah kisah dia. Ini maksudnya orang yang tak tahu tapi masih melakukan hal yang semacam ini.
Kemudian pekerjaan mentato. Ya, yang ketiga mencabut alis. Alis ni cabut. Udah tipis gini, saya cabut juga ya. Ibu-ibu ni apa maunya ini? Kalau di zaman Rasulullah saja ada, sekarang masih tetap ada. Biasanya itu terjadi di saat mau nikah, mau resepsi biasanya tuh. Nah, mamak dandannya tuh biasanya punya ide kayak gitu tuh. Dia apa, dicukur ya, cukur biar tipis katanya. Padahal benda itu udah tipis sebenarnya, masih lagi nak ditipiskan juga. Keruk-keruk dan lain sebagainya. Dia tak yakin dengan kecantikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirubah lagi. Padahal yang nengok itu kan tidak satu orang masalahnya. Mata kita ni mana sama. Kalau tak percaya, cobalah bawa kita berapa? 10 orang kita kata. Tak usah 10 orang lah, 2-3 orang aja lah. 2-3 orang bawa pergi tempat makan. Pasti mata kita nengok makan tu berbeza-beza. Yang satu nak makan rendang karena dia nengok rendang sedap kata dia. Yang satu lagi nengok ikan bakar enak kata dia. Yang satu lagi nengok ayam gulai enak. Itu kan karena mata. Nah sama ketika kita merubah itu, orang lain yang nengok kita tu kan sama juga nengoknya. Beda-beda nengoknya. Yang satu komentari, apa ibu ni tak ada bulu kening dia. Yang satu nengok, ini kok tumben bulu keningnya tak sama dengan bulu kening saya. Ya kenapa yang satu dikeruk-keruk kan? Tak sama lah dia. Ini mudah-mudahan seperti ini. Nah kemudian tukang keruknya, karena tak mungkin dia kalau geruk sendiri takut salah pula nanti kan. Nanti ada tukang keruknya. Nah ini terpaksa lah yang punya isteri tolong ingatkan istrinya tu. Kemudian gigi. Kan ada yang pakai itu tu, pakai apa namanya tu? Apa namanya itu? Begel. Awak tak? Ya kawat gigi lah yang pastinya. Dikasih dongkrak namanya. Apalah yang bikin. Masya Allah. Padahal biasanya gigi gisul tu, gigi apa namanya? Yang gigi nyentel tu apa namanya? Bukan, ya bertaring terus. Ginsul padahal kadang-kadang bikin orang nengok indah jadinya. Tapi kenapa itu mesti diluruskan pula lagi kan? Iya, makanya saya bilang tadi kita nengok ini kan berbeda, tak sama. Jadi udahlah, biar aja lagi itu asli ciptaan Allah SWT. Kenapa? Karena ini bagian dari yang disebut merubah ciptaan Allah SWT. Tapi ini kan semua pasti di bagian kecantikan ini, dunia kecantikan. Memang biaya untuk kecantikan yang banyak. Mohon maaf, siapa sini istrinya yang suka dandan? Bukan tak ada, cuma tak berani angkat tangan. Malu dia. Karena biayanya ongkosnya gede. Ongkosnya besar tu. Besar Pak Imam. Berarti pengalaman ni. Pengalaman ni kalau dah tahu besar pengalaman. Besar itu. Nah, kemudian lagi kadang-kadang alat-alat apa namanya ni? Alat-alat kosmetik itu juga perlu hati-hati bagi istri-istri yang katakanlah memang ya punya kesenangan sendiri untuk dandan suaminya ya. Nah, itu sama dengan model apa namanya itu? Yang untuk pipi itu apa namanya? Kuas. Itu ya kuas namanya dia. Betul tak Pak Imam ni? Kuas memang namanya dia. Apa? Glass on. Ush, keren namanya ni. Tahu pula ini. Nah itu coba di browsing. Itu kalau nggak salah satu alatnya itu dari bulu apa namanya ni? Bulu yang haram itu loh. Nah, itu coba. Jadi jangan juga nengok ini lembut dan lain sebagainya. Hati-hatilah semua. Kita tak melarang kalau yang namanya berhias, istri berhias untuk suami itu okey, kita dukung.
Tapi coba diperhatikan alat-alatnya itu, kosmetiknya itu, dari apa aja benda-benda bikinnya itu. Dan apa? Banyak juga yang didapat itu dari hasil kosmetik itulah yang merusak kulit dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya yang alami itu paling bagus lah sebenarnya. Sering kena air uduk dan lain sebagainya itu bagus, silakan. Kita pun tak melarang juga, suami pun jangan pula melarang ketika istrinya pingin dandan untuk dirinya, karena suami pun perlu dandan juga. Suami perlu dandan, jangan tak dandan. Dandan untuk istri maksudnya, bukan dandan nak pergi masuk kantor. Ada tempat-tempatnya, dibolehkan kok. Tapi untuk pasangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samanul kalbi wad dami haram, wa kasbil baghi wa la'nul washimah wal mutawassimah wa akil riba wa muwakkilah wa la'nul muwassirin." Hasil uang penjualan anjing dan darah serta upah melacur adalah haram. Allah melaknat wanita yang mentatu dan wanita yang minta ditatu, melaknat pemakan riba dan orang-orang yang menyerahkan pemberi riba, dan melaknat penggambar makhluk bernyawa. Muttafaq alaih, hadisnya itu hadis kuat semua, sahih, kuat dan lain sebagainya. Ini dunia sekarang, dunia riba masih banyak, terutama ya yang masih berkutat dengan konvensional ya. Tak ada pilihan sekarang, karena sudah ada yang syariahnya. Kemudian kalau bantu kawan tu bantu ajalah. Kalau membantu kawan dalam artian memberikan utang, ya 100.000, 1 juta, 10 juta, ya udah, nggak usah ditambah-tambah. Membantu tu aja tu sudah luar biasa. Jangan minta ditambah ketika dikembalikan. Dia akan bertambah sendiri kok. Nah, bertambahnya itu tidak selamanya lewat benda itu pula. Bertambah itu bisa dari yang lain. Jangan menyusahkan kawan. Kawan yang meminjam itu dah susah dia. Jangan ditambah pula lagi susahnya. Kasihan. Pemakan riba. Ini udah banyak lah. Kalau nggak salah itu ada satu hadis yang berkaitan dengan riba itu ada 10 ya. 10 sangkutannya itu. Banyak dia. Dia sama dengan model minuman. Minuman haram itu sama. Yang pesan, yang catat, yang bawa, yang terima, yang nengok, itu semua ada 10 kaitannya. Kenapa? Karena saking parahnya. Parah dari sisi kesehatan dan juga dari sisi ajaran. Kenapa? Karena memang tak sesuai untuk konsumsi. Minuman yang disediakan itu banyak, minuman yang halal-halal. Kenapa milih yang sekarang di Batam udah artinya udah terbuka dia dunianya. Tua-tua itu lagi nih, pinggir-pinggir jalan sini nih. Banyak tuh. Ini malam Ahad nih, nanti malam sore itu udah boleh keluar ya. Orang yang tak paham nanti dikiranya susu pula. Ya, warnanya kan macam susu kan? Macam air itu, air apa nama itu? Air soya apa? Air kacang deh, air tahu. Kan sama warnanya tuh. Cuman nggak tahu rasanya karena tak pernah nyoba. Kalau air tahu biasalah kita minum. Tapi warnanya itu sama. Makanya kalau kita tak paham, tak tahu, bahaya. Karena dia udah jual bebas sekarang kan. Saya khawatirnya ada orang kita yang jual di situ dulu, yang berbisnis di situ. Kan itu payah dunia ini. Tapi di dalam masyarakat itu yang banyak, karena memang peminatnya besar ya. Peminatnya besar, masyarakatnya pun, apalagi dunia anak muda sekarang ya. Tak keren katanya kalau nak nyoba yang gituan. Para orang tua ingatkan anak-anaknya, khususnya anak-anak yang muda, karena sekarang dunia anak muda ini luar biasa perkembangannya.
Nah itu ya, berkaitan dengan ada berapa tadi itu, ada berapa macam tadi itu. Anjing ya, jual anjing dan darah. Ini lagi rame juga ya, berkaitan dengan anjing ini, bisnis anjing. Nah, di Solo, di Jakarta, di Surabaya, di Yogyakarta, saya nggak tahu di Batam. Ada pernah dengar nggak di Batam? Nah, kalau rumah makannya banyak, artinya tempat ininya loh, tempat apa namanya? Tempat jualnya. Di mana tempat jualnya tuh? Jual anjing. Anjing itu kan bukan untuk makanan, tapi memang luar biasa orang Indonesia nya. Ya, orang Barat itu kan ada juga yang belum beriman kepada Allah. Tapi kan mereka kan tak mengonsumsi hal-hal yang seperti itu, terutama ya yang bagian pencinta hewan ya. Itu sisi. Nah, kita dalam agama Islam itu memang tak boleh yang gitu kan. Kenapa pula itu yang jadi santapan gitu kan? Banyak makanan yang halal yang mesti dinikmati, tapi kenapa itu yang menjadi makanannya kan? Ada lagi orang kita yang katanya beda antara celeng dengan babi. Ada. Kita bilang tak ada. Ada kawan kita bilang itu, bilang langsung sama saya, ngomong langsung sama saya. Oh tu enak Ustaz, celeng Ustaz. Nah, berarti dia makan kan? Saya tanya apa bedanya celeng sama babi? Kalau celeng yang dipelihara Ustaz, babi yang di hutan Ustaz, katanya. Pandai dia. Ya memang iya sih kan, kalau dilihat tampilannya memang dia beda, tapi bentuknya sama. Karena yang dipelihara itu warnanya putih, yang di hutan itu warnanya hitam. Tapi ya babinya kan sama dia. Nah, coba. Nah, itu banyak di Batam ada. Warung-warungnya pun banyak dan lain sebagainya kan. Kalau anjing aja, saya anjing belum tahu, saya enggak tahu saya di Batam ni di mana tempat itunya. Ada? Pernah ke sana? Mantap juga kawan-kawannya. Oh, lewat aja. Tadi katanya pernah ke sana. Pas depan perumahan di perumahan Lestari. Mereka apa? Jualnya kiloan ya? Jualnya ekoran. Misalnya satu dua. Oh, Pagi-pagi lah. Yang banyak itu yang di Tanjung Uncang aja ya? Saya nggak tahu ya benda itu, tapi ya namanya kita perlu tahu juga. Kalau saya pernah goes ke Tanjung Uncang itu kiri kanan jalan yang warung-warung kecil itu memang ada jualan-jualan itu tuh. B1, B2, terus ada nama-namanya itu. Saya cuma duga ini pasti barang ini nih, karena dia tak biasa di kita gitu kan, nama apa namanya itu? Nama daging-dagingnya. Kalau kita kan ada namanya daging iga, apa segalanya kan, dia ada juga namanya. Nah, itu ada di pinggir jalan, memang pagi jualannya. Ada namanya momok-momok itu. Iya, enggak tahu saya daging apa, tapi ya saya pasti dugaannya pasti daging ini nih. Nah, cuman kan tak berani kita ke situ karena baunya aja itu udah tak nyaman sebenarnya. Baunya aja udah tak semua. Dia kalau B1 itu apa artinya? Hah? Oh, B1 itu anjing. Peminatnya di Batam tuh tinggi ya. Peminatnya di Batam tinggi. Saya khawatir aja orang kita mana tahu dia nyoba kan. Hah? Iya. Mana tahu orang-orang kita ni dia memang tak di situ, tapi dia mungkin ownernya kan. Saya aja. Namanya bisnis-bisnis kayak gitu tuh orang-orang kita ni kan degil kan. Ya, itu gambaran di dalam Islam jelas
hadisnya, ya boleh periksa sendirilah kalau tak percaya. Karena memang dia bukan untuk tubuh itu kok. Makanan-makanan itu bukan untuk tubuh. Hasil-hasil yang tidak baik itu memang tidak bagus untuk apa namanya itu? Untuk darah kita itu. Karena darah kita itu ya mesti darah bersih, suci. Nah, sehingga nanti pola pikirnya juga jadi sehat. Banyak orang kita ini badannya sehat tapi otaknya tak sehat. Mikirnya tak sehat. Kita kan perlu sehat semua. Kalau sehat semua, nah nanti ibadahnya bagus dia. Belajar tapi tak masuk ilmunya. Makan haram terus. Macam mana modelnya? Nah, iman, ilmu, amal, tiga ini dia tak bisa dipisahkan. Nah, tak bisa dipisahkan. Amal soleh, solat, puasa, zakat, apapun ibadah yang dilakukan, kalau tak paham ilmunya, percuma. Macam mana nak solat kalau tak tahu kaifiatnya? Kalau anak usolli saja tahu, anak kecil tahu dia usolli itu. Tapi coba tanya dia, i'tidal itu apa? Tak paham dia. Hukumnya apa i'tidal? Tak tahu dia. Makanya ilmu itu perlu. Dengan ilmu itulah ibadah akan menjadi sempurna, menjadi baik. Ilmunya, belajar ilmu. Kata Rasulullah SAW, orang berilmu dan orang ahli ibadah bedanya itu 100 derajat. Antara satu derajat ke derajat kedua itu sama dengan perjalanan 500 tahun yang dilalui lewat kuda yang kencang. Kuda paling kencang itu larinya 1 meter itu dia butuh waktu berapa menit? Tak tahu kan? Karena saya pun tak tahu juga. Tapi bisa diduga lah satu kilo itu, 1 kilo itu bisa tak berapa menit aja oleh kuda yang paling kencang larinya. Nah, Rasulullah menggambarkan seperti itu. Orang berilmu dengan orang ahli ibadah, orang yang kuat ibadah itu bedanya 100 derajat. Antara satu derajat ke derajat lain itu ditempuh 500 tahun perjalanan. Jadi berapa bedanya antara 1 sampai yang ke 100? Nah, iman itu akan kuat. Nah, ketika ilmunya itu bagus, ketika pemahamannya tentang agama bagus. Makanya kita butuh ilmu. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW mewajibkan pada muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu. Fardu ain. Dia bukan fardu kifayah, dia fardu ain. Nah, penting. Jadi ya mau tak mau tetap orang berilmu pasti tambah nikmat ibadahnya. Dah tak bosan lagi. Kenapa? Karena dia merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dipelajari, diamalkan. Ya kalau tak dipelajari hilang dia. Sama dengan hafalan tuh. Hafalan Quran itu kalau tak sering dibaca, diulang dia akan hilang. Oke, 1-2 hari masih bisa tahan dia. Ya tak tahan sepekan. Ya, masih ada pengulangan. Ya masih ada kawannya pun masih sama. Kalau tak sama, tak nyambung dia nanti. Yang satu baru juz pertama, yang satu juz 2, tak bisa. Dan mesti sama dia, sama-sama juz pertama, sama-sama juz 2. Jadi simaannya bagus. Lancar ya. Orang tua yang semangat anaknya untuk tahfiz, cepat diarahkan dari sekarang. Anak-anak kecil tu bagus dia. Kita dulu waktu kecil kayak mereka gini, tak pandai kita colet-colet HP. Anak-anak sekarang umur 2 tahun, 3 tahun, hebat dia udah main HP itu. Nah, ditutup pakai password bisa buka dia juga. Hebatnya luar biasa. Makanya dari situ kita sudah bisa mengarahkan mereka sebenarnya. Kenapa tidak dibuatkan dalam HP itu Al-Quran, merangkai ayat, kan bisa dibuat untuk mereka itu. Jangan merangkai itu
apa namanya itu, mainan yang merangkai-rangkai itu. Merangkai ayat menjadi kalimat. Ambil huruf kaf, ambil huruf ta, ambil huruf ba, dirangkai kataba, keluar tulisannya menulis. Bikinlah jadi programmer. Saya tuh ngarahkan aja karena saya tak paham. Kalau saya paham, ngapain saya suruh orang? Buat aja sendiri. Karena tak paham lah. Jangan orang-orang tuh terus yang bikin. Yang buat permainan puzzle itu siapa? Tak tahu kan? Pandai main aja. Bikinlah. Sama-sama manusia kok. Bikin yang untuk kita punya, untuk mainan-mainan anak-anak muslim. Jangan jadi apa? Jadi pelengkap. Dah selesai. Yang mau tanya silakan. Fadhal. Tadi dibahas tentang jual beli daging anjing. Ini sudah selesai. Ini sekarang lagi zamannya nih, saudara-saudara muslim kita yang jual beli anjing hias ya namanya, yang macam-macam bentuknya. Seperti apa Ustaz? Ini kan anjing hias pula lagi. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, kalau apa namanya, seandainya ada seorang yang tinggal di satu negara atau kampung yang isinya memang orang-orang non-muslim, kemudian salah satu pencaharian yang bisa dibuat hanya menjual dari binatang-binatang haram, jual beli binatang haram, gimana sih? Tapi yang konsumsinya memang sudah pasti di situ orang-orang yang bukan Islam. Anjing hias. Kalau tadi jual daging anjing, jual anjing, ya namanya sama aja sih, anjing juga. Tak ada pilihan. Malaikat tu tak mau dia masuk rumah yang di rumah itu ada anjing. Ya, ambil kesimpulan sendirilah. Kenapa mesti pelihara anjing? Banyak hiasan yang lain. Nah, ya dari sisi mana ngelihatnya itu? Bulunya. Payah. Kalau yang kayak gini udah payah nyebutnya coba. Saya kadang-kadang udah malas gitu. Udah malas bahasnya. Macam tak ada yang lain, carilah yang lain yang sesuai. Kita kan orang Islam. Percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kita namanya barokah. Macam-macam lah itu. Allah sayang sama makhluknya itu bukan dengan jalan yang tak betul. Pasti dengan jalan yang betul lah. Enggak usahlah yang begituan. Jangan ikut-ikut orang pula. Orang pelihara anjing hias, awak nak pelihara anjing hias. Itu kan bukan budaya kita kok. Orang muslim tak disuruh memelihara anjing hias tuh. Bahasanya kan sudah jelas. Hadisnya tak diragukan lagi. Nah kalau malaikat aja tidak mau, apalagi Allah. Nah sementara kita ini kan butuh Allah. Kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Allah tak butuh kita. Kita butuh Allah SWT. Jadi buatlah sesuatu yang Allah tu jadi cinta sama kita, sayang sama kita. Tak ada manfaatnya juga. Repot ngurusnya, berak sana dia, berak sini dia. Ya kan? Kencing sana dia, kencing sini dia. Kan tak nyaman ibadah. Udahlah baunya. Tak ada manfaatnya, dah tak usahlah. Tak usah. Kemudian masalah lingkungan. Kata Rasulullah SAW, jar qabla dar.
Itu bahasa isyarat, bisa dikiaskan. Sebelum cari rumah, tengoklah dulu. Sebelum beli rumah tu tengok dulu siapa kiri kanan depan belakang tu. Itu kan bahasanya jelas. Pindah dari situ. Luas bumi Allah ni. Cari rezeki yang halal, thayyib, baik. Jangan ikut-ikut orang. Oh, mantap tu. Di situ sendiri dia, usaha sendiri dia, untung dia. Jangan tengok untungnya. Kita pedoman kita tu satu, iman kita ini mengarahkan kita kepada berkah tu, cari berkah. Berkah itu tidak mesti banyak, karena banyak itu belum tentu berkah ya. Jadi berkah itu bikin kita nyaman, tenang dan lain sebagainya. Tak usahlah mikir-mikir yang kayak gitu. Biarlah dunia mereka lah, kita tak usah. Kan masing-masing Allah sudah kasih jalan buat kita, Pak. Imma syakira wa imma kafura. Mau bersyukur silakan, kata Allah. Tak mau silakan. Masing-masing kan punya risiko nanti. Itulah sebabnya kita dikasihkan akal oleh Allah SWT untuk berpikir, oh ini baik buat saya, ini baik buat keluarga saya, ini baik buat anak saya, ini baik buat orang tua saya, ini baik buat tetangga saya. Jadi ada yang bisa dinalar. Karena kehidupan dunia itu bisa dinalar ya. Apalagi ekonomi ya. Ini kan ekonomi bawaannya itu kan. Tak usahlah. Cari yang halal. Banyak pintu-pintu rezeki Allah ini banyak. Yang Allah turunkan itu baru satu loh. Masih disimpan 99. Yang satu ini aja tak habis kita ambil selama kita hidup di dunia, tak habis. Saking luasnya nikmat Allah SWT. Jadi jangan usah pernah takut. Selama kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin Allah sia-siakan hambanya. Ketika kita mau dilahirkan saja, Allah sudah tentukan rezeki kita itu sudah ditentukan. A sampai Z itu sudah lengkap. Orang tak kerja dia pasti dapat makan, karena Allah timbulkan di hati orang lain untuk kasih makan, meskipun tak dikasih kerja. Itu artinya rezeki kita tu ada selama kita masih hidup. Nah, kenapa kita harus kerja? Kerja ini untuk cari tambahan. Kan sudah sering kita ulang. Makanya kerja kita ini meskipun sama, dapatnya pasti beda. Kenapa? Karena usaha kita tak sama. Jadi kerjalah, karena pasti dapat. Kalau hanya untuk sekedar hidup, cukup makan dah cukup. Ngapain capek-capek? Tinggal beribadah saja kan. Tapi kan kita punya tanggung jawab kepada yang lain. Ada anak tetangga perlu dibantu, perlu. Ada anak saudara, kita tak punya anak tapi ada punya anak lain kan yang bisa dibantu. Itulah gunanya kenapa kita harus kerja. Jadi kerja itu bukan hanya pemenuhan untuk kita pribadi, tidak. Ada orang lain di situ, Pak. Itulah hebatnya Allah memberikan aturan kehidupan yang kita ini ikut ajalah, taat kepada Allah SWT. Tak usahlah sono-sono, cari yang lain aja. Okey, ada lagi yang lain? Cukup lah ya. Tak usah banyak. Dah jelas ini. Mana ada yang tak jelas? Jelas semua kok. Tinggal yang punya pasangan, ya diatur aja lah. Jangan banyak-banyak sangat dandannya. Inilah dunia lagi susah. Ya, manfaatkan yang baik, persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون